Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Pelatihan? Pada siang hari ini telah hadir bersama kita Ibu Titin, seorang guru hebat yang berasal dari Madrasah Aliyah Negeri 10 Jakarta, yang mana kita hari ini akan berdiskusi secara santai ya Bu Titin ya. Iya Ibu. Seputar topik penelitian tindakan kelas. Nah ini dengan kehadiran Bu Titin, hari ini kita akan coba beliau memberikan sharing ya kepada Bapak Ibu sekalian, para guru ya, sobat pelatihan, agar termotivasi untuk bisa menyusun sebuah PTK ya, penelitian tindakan kelas. Gimana Bu Titin kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke. Bu Titin, di sini kami ingin menanyakan beberapa hal berkaitan dengan pengalaman Ibu sebagai guru senior ya dalam menyusun PTK. Nah, bolehkah kami di-sharingkan dulu Bu, apa yang pernah Ibu buat nih PTK berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, bisa diceritakan Bu? Ya, temanya. Terima kasih Bu Cut. Jadi saya pernah membuat PTK kaitan dengan, karena bahasa Inggris itu ada 4 skill ya Bu Cut ya, di mana siswa itu harus menguasai listening, speaking, reading, dan writing gitu ya. Nah PTK itu kan berangkat dari permasalahan yang ada di sekolah gitu. Gimana ketika kita menghadapi siswa, ternyata kok susah ya diajak ngomong gitu, kok susah ya menguasai bahan bacaan gitu. Iya, padahal bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat penting ya, gitu, dan memang dibutuhkan untuk masa depan mereka gitu. Akhirnya saya pernah mengambil tema upaya meningkatkan kemampuan berbicara melalui teknik window shopping. Ada lagi meningkatkan kemampuan membaca melalui teknik jigsaw gitu. Memang banyak ya yang ditawarkan teknik-teknik, tapi yang paling tepat itu tentu tergantung kita ya gitu. Kita mau meningkatkan apa gitu loh, apa yang akan menjadi remedi buat kita pada siswa gitu, kesulitan siswa itu, maka disitulah teknik yang kita ambil Bu Cut gitu. Baik gitu loh. Iya. Nah, dalam implementasi di kelas ini, sebelumnya Ibu belajar dulu tentang teori PTK atau Ibu baca-baca buku dulu atau bagaimana Bu? Ya, dulu pernah ya saya ikut waktu ada Puslitbang, masih ada Puslitbang, pernah saya ikutan terlibat pelatihan PTK. Kemudian yang baru-baru ini ya Pusdiklat mengadakan MOOC secara online. Pintar ya Bu ya? Iya betul Ibu. Sobat pelatihan melalui platform Pintar, jadi ikut di sana. Belajar sendiri, kemudian yang tadinya agak susah ya gitu. Kita secara otodidak ya melihat permasalahan siswa. Nah, menyelesaikan kita dengan otomatis saja tanpa terikot dengan baik gitu. Terus kayaknya PTK itu apa sih, kayaknya susah banget gitu ya. Tapi setelah ikut gitu pelatihan secara online gitu, akhirnya mulai terbuka ya udahlah coba gitu. Ternyata paling penting itu buat kita untuk melakukan PTK itu persiapan yang matang Bu gitu. Dimana ketika kita memutuskan apa yang mau ditingkatkan nih, misalnya membaca, maka studi worksheet-nya harus ada, langkah-langkahnya seperti apa, RPP-nya sudah disiapkan. Terus kita harus menyesuaikan dengan program semester kita yang kita punya gitu, karena memang prinsipnya tidak boleh mengubah rencana kita di dalam pembelajaran di kelas kan Bu gitu. Jadi inline dengan program selama 1 semester itu ya, program promesnya gitu ya. Iya, mengajar jalan, kita juga penelitian jalan gitu. Cuma memang persiapan lah yang harus matang, di mana harus bikin angketnya untuk mengetahui seberapa kelemahan mereka di mana sih ini menurut kita. Tapi ketika anak sudah menuliskan, membuat checklist, akhirnya kita tahu ternyata ini loh yang dibutuhkan. Maka baru
barulah kita mulai bikin strateginya gitu. Tekniknya seperti apa nih gitu. Kebetulan juga kan PTK itu sangat kental dengan cirinya ya siklus gitu. Maka siklus pertama seperti apa, kemudian perlakuan kita di siklus kedua seperti apa gitu, supaya kemampuan anak semakin meningkat. Itu pengalaman, kalau boleh share ya Bu, pengalaman saya ketika meningkatkan, saya gini, aduh anak kok nggak bisa ngomong ya gitu. Speaking padahal penting ya bahasa Inggris ya. Kalaupun dia tidak kuliah pun dia kerja, kalau mereka bisa bicara kan akan dilihat gitu ya. Makanya saya ingin sekali anak-anak saya mampu berbicara, dari yang kalem bisa ngomong gitu. Dari siklus 1 kita coba pakai teknik window shopping, ternyata perlakuannya dengan cara berkelompok dan satu tema kurang menarik, yang pinter-pinter aja yang ngomong. Akhirnya kita sementara sebagian masih pasif. Ketika refleksi kan ada di observe rekan sejawat. Betul. Nah ketahuan itu gitu setelah direfleksi, apa nih kekurangannya? Oh coba deh Bu tambah katanya gitu. Oh berarti harus ada siklus 2, itu perlakuannya berbeda Bu. Itu dengan teksnya yang berbeda. Akhirnya kan carriers-nya lebih. Tapi window shopping kan tidak berubah ya Bu Titin ya? Tidak. Nah, tetap gitu. Ya sobat pelatihan. Jadi kalau kita menggunakan sebuah model atau teknik, biasanya dalam siklus itu tidak berubah gitu menurut beliau. Yang berubah adalah strateginya bagaimana ada improvement dari misalnya tadi pengembangan temanya ya, atau ketika strategi dalam pengelompokan siswa mana yang memiliki kemampuan lebih. Nah gitu ya Bu ya. Begitu. Artinya setelah di siklus 2 kita berikan perlakuan yang berbeda gitu dengan teks yang bervariasi. Itu kan teks itu media ya, gitu, media gitu. Mereka window shopping itu berbelanja Bu, gitu, belanja informasi gitu. Tadinya informasinya sama semua, akhirnya mungkin ada yang apa yang bosan, itu udah dibahas gitu kan. Ketika saya coba deh yang lain katanya observer kan, akhirnya kita kasih teksnya berbeda dan 7 kelompok itu, akhirnya carriers-nya lebih gitu. Akhirnya semua siswa itu mau bicara gitu. Akhirnya yang kalem pun ngomong gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Akhirnya meningkat kemampuan berbicara media gitu Bu. Jadi dengan adanya siklus itu dari siklus pertama kedua, Ibu melihat ada improvement tadi ya, ada berangkat dari permasalahan anak-anak di kelas yang pasif gitu ya, temuan itu kemudian Ibu berikan treatment ya, tindakan begitu, kemudian tindakannya itu berupa tadi window shopping dengan strategi bahan teks yang beragam gitu, akhirnya kemampuan siswanya meningkat, menyeluruh gitu, lebih menyeluruh. Jadi gimana perasaan Ibu begitu melihat anak-anak terjadi perubahan? Saya merasa alhamdulillah lah gitu, bisa membantu mereka, memfasilitasi mereka untuk memberi kesempatan mereka semua berbicara gitu, karena akhirnya punya tanggung jawab masing-masing, karena harus memberikan informasi kan gitu, karena berbeda gitu. Tentu saja tanpa saya bicara pun anak-anak udah nuntut sendiri ke temannya, ayo cari apa dong, ini apa, tentang apa ini gitu. Tapi ketika dalam pelaksanaan itu no Indonesian anymore gitu. I try to speak English, fully English. Mantap ya. Jadi meskipun lihat dari internet ngomong apa ya gitu, it's okay lah gitu, as the first experience for them gitu ya. Nah, Bu Titin, kalau PTK itu sudah selesai, biasanya Ibu ada menularkan nggak pengalaman baik atau good practice-nya Ibu dalam melaksanakan PTK kepada rekan-rekan sejawat di madrasah? Ya, kan PTK saya sudah diseminarkan gitu. Itu berlaku sebetulnya bukan cuma buat bahasa Inggris ya. Kalau metode itu dipakai untuk pelajaran manapun, tinggal bagaimana gurunya mau gitu. Kemudian ya akhirnya mereka banyak bertanya gitu, oh gini ya, oh bisa ya seperti ini gitu. Jadi guru-guru lain juga ada termotivasi ya. Kebetulan juga kan sekarang naik pangkat juga. Selain kebutuhan kita untuk memperbaiki kualitas pengajaran kan, salah satunya juga bagaimana menjadi prasyarat untuk untuk menunjukkan bukti bahwa mereka seorang juga guru yang profesional gitu. Mudah-mudahan nanti bisa ikut di MOC juga ya, yang dimiliki oleh Pusdiklat ya, MOC Pintar ya. Baik. Nah, baik Ibu, sekarang saya ingin bagaimana nih Bu langkah ketika Ibu menyusun PTK itu dari pertama
kemudian bagaimana setelah Ibu menyiapkan, ya kan kalau PTK itu tadi dengan siklusnya itu adalah perencanaan gitu ya, mungkin lebih sistematis Ibu bisa ceritakan kepada kami, mulai dari perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, kemudian tahap refleksi gitu ya Bu ya, dan bagaimana Ibu melakukan pelaporannya gitu. Oh iya, jadi ini ketika saya melihat ada permasalahan di dalam pengajaran saya, maka itu menjadi ide buat saya. Ide pertamanya dari situ, masalah, berangkat dari masalah. Berangkat dari masalah. Setelah itu dicarikanlah apa nih yang harus diberikan untuk mengatasi masalah itu, dengan cara berarti kita harus mengumpulkan pengetahuan tentang teknik-teknik, teknik mengajar seperti apa. Biasanya secara klasikal itu lebih membantu mereka, saling membantu, karena kalau individu agak susah ya untuk mengangkatnya gitu. Tapi mereka belajar antar teman itu ketika dalam kelompok itu lebih membantu mereka untuk saling memahami gitu. Kemudian barulah dari situ saya buat angket, kemudian kalau perlu wawancara maka saya bikin wawancaranya dulu, teman wawancara. Kemudian setelah itu kan nanti kalau misalnya reading berarti kemampuan dia dalam membaca, maka saya bikin soal. Tentu saja ketika dalam kelompok itu ada student workshop ya, lembar kerja. Setelah itu siap, barulah saya mulai action gitu loh. Saya lihat waktunya kapan ini gitu. Dan kadang-kadang tidak sesuai ya, karena kemampuan anak di lapangan karena masalah waktu Bu gitu loh. Waktu saya cuma 2 jam kelas 10 gitu. Kemudian kelas 2 jam itu untuk mempersiapkannya aja agak lama gitu. Jadi kendalanya masalah waktu. Tapi saya berusaha untuk agak mundurlah sedikit gitu. Sampai saya sudah selesai siklus 1, kemudian dilakukan refleksi bersama guru yang menjadi observer, kemudian ada masukan-masukan, maka kita mulai lagi planning berikutnya gitu. Itu yang disebut dengan siklus 2. Ya perlakuannya seperti apa, dan tidak merubah, tetap teknik window shopping dengan materi yang sama gitu. Kemudian setelah itu barulah saya bikin pelaporan, bikin latar belakang, kemudian mencari teori-teori yang mendukung gitu, kemudian metodologi seperti apa ya kan gitu, berapa mana sampelnya, mana settingnya di mana, seperti biasalah penelitian gitu. Di bab 3 ya itu biasanya bab 3. Ya Bu ya. Kemudian bab 4 baru pembahasan seperti apa siklus 1 dan siklus 2 itu. Proses siklus 1 dan siklus 2 itu tergambar jelas di bab 4. Bab 4. Baru bab 5 kan penutup ya, kesimpulan gitu. Nah, Ibu, ini Ibu mengajukan nggak ini hasil PTK ini untuk kenaikan pangkat kah, atau untuk dituliskan dalam jurnal kemudian dimuat dalam jurnal gitu? Jurnal belum ya. Tapi ya saya mudah-mudahan ada jalannya untuk ke jurnal. Saya juga ingin kalau rencananya untuk kenaikan pangkat ke 4B memang sudah ada gitu. Sudah ada ya. Meskipun sekarang dengan adanya peraturan Permenpan RB 1 tahun 2023, teman-teman guru juga tidak terlalu lagi harus menyusun PTK untuk kenaikan pangkat, tetapi sebenarnya bukan itu ya tujuan utamanya, untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Gitu. Kalau kita sayang siswa, maka kita harus berusaha yang terbaik, mencari tahu ya. Jadi cari obat terhadap satu permasalahan penyakit yang ada ya. Jadi itu tujuan punya utama. Kepuasan tersendiri Ibu ketika anak-anak buah senang hati jatuhnya. Seorang guru insya Allah bermanfaat setelah itu gitu. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah. Nah ini saya minta Ibu tolong berikan pesan buat teman-teman guru yang lainnya nih, bagaimana supaya juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama dengan yang sudah Bu Titin lakukan sebagai guru, agar tadi mutu pembelajarannya meningkat. Silakan Bu, sampaikan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Untuk teman-teman, nggak usah takut, tidak perlu takut lagi membuat PTK, bukan hal yang sulit ya. Kalau kita sudah punya jelas persiapan yang matang gitu loh sebelum melakukan, maka disebut planning, plan,
act, kemudian observe dan reflect itu memang harus kita pegang teguh. Maka perencanaan yang paling penting gitu. Mau materinya mana, seperti apa gitu, maka sudah di awal. Kemudian yakinlah bahwa apa yang kalau kita sudah niat untuk melakukan, insya Allah jalannya akan mudah. Yes. Itu pengalaman saya, Bu. Ya, Itu aja. luar biasa. Jadilah guru yang membanggakan, yang bermanfaat buat anak bangsa. Yes. Gitu, Bu. Luar biasa. Terima kasih Bu Titin yang sudah sharing pengalaman beliau dalam penyusunan penelitian tindakan kelas. Semoga bincang-bincang santai kita hari ini menginspirasi sobat pelatihan. Baik, sobat pelatihan, kita cukupkan bincang-bincang kita pada hari ini. Selamat berjuang, selamat menyusun PTK. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.